Belum hadir? Siapa? Oleh semua, senang sekali saya berjumpa kembali dengan kalian para hafiz Hafizah Quran. Ya, mudah-mudahan keberkahan Al-Quran menolong kita semua, ya. Dan tentu saja tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga kita punya ilmu pengetahuan, ya. Jadi tetap semangat dengan pelajaran yang lainnya. Nah, sekarang karena kita mau belajar tentang pelajaran kita yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita simpan dulu ya. Siapkan ruang belajar kita, siapkan belajar kita, atau itu dikeluarkan oleh mereka yang menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini. Kita minta salah satu dari ikhwannya untuk berdoa. Kalau kamu masih ingat nggak? Lalu kita belajar tentang arus listrik, betul. Ada rangkaian apa? Ya, rangkaian terbuka dan tertutup. Ada lagi? Muatan listrik, betul sekali. Jadi belakang ada lagi apa? Arus listrik. Ya, betul ya. Jadi pekan lalu kita sudah belajar kira-kira arus listrik itu bisa mengalir dari sumber arus listrik ke peralatan listriknya. Kita mengalir gitu aja nggak? Atau perlu media? Apa kira-kira yang dapat mengalirkan arus listrik itu? Kabel, ya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari ya sore-sore kemarin kita sudah belajar arus listrik. Sekarang kita belajar alat apa aja yang bisa menghantarkan arus listrik itu. Dengan mempelajari itu kita bisa ya nanti manfaat dari kita bisa selektif dalam menggunakan peralatan mana kita ya setelah melakukan pembelajaran praktek dengan virtual lab ya sesuai dengan LKPD kalian bisa mengklasifikasikan mana benda yang tergolong konduktor, mana benda yang tergolong semi konduktor dan mana benda yang tergolong jatuh. Kemudian kalian juga diharapkan bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa kira-kira yang bisa mempengaruhi hambatan listrik ya. Nah nanti kita akan cari jawabannya dengan percobaan itu. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menjelaskan hubungannya apa ya. Apa hubungannya antara hambatan listrik ya, hambatan bahan dengan luas penapa, kemudian panjang kawat ya, sama hambatan jenis. Semuanya insya Allah akan kita dapatkan di situ. Apa saja kegiatan yang akan kita lakukan? Hari ini kita ngapain aja ya? Jadi kegiatan kita yang pertama nanti kita akan melihatkan bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita sudah menggunakan bahan itu, tapi kita belum tahu sistem kerjanya. Dari situ kita sama-sama analisis kira-kira apa yang bisa kita pelajari. Setelah itu kalian masuk, ini sudah berkelompok ya, sudah mulai. Jadi Ustazah tidak ada satu dari kalian yang tidak melakukan aktivitas, ya, keaktifan kalian, kerjasama kalian, metodika, kedisiplinan waktu kalian, kemudian paham semuanya. Oke. Sekarang kita bersiap untuk berdiskusi. Kita bisa soal, ya, biarkan kalian mengenal dan jawabannya. Apa namanya ini? Fungsinya untuk apa? Kita baju. Ada lagi? Lampu. Ini kabel. Oke, ini juga kabel. Arus listriknya lewat mana? Kabel. Lewat penghantar listrik. Kemudian kalau lihat nih, kalau begini berbahaya nggak? Kenapa bisa berbahaya? Listriknya bisa bocor. Nah, kira-kira yang menghantarkan listrik, luarnya bisa menghantarkan listrik nggak? Enggak. Yang bisa menghantarkan listrik yang mana? Apa bedanya luar dan dalamnya? Oh, di dalam konduktor. Kalau di luar, laser. Berarti ada benda-benda yang bersifat konduktor, ada benda-benda yang bersifat laser. Campurannya sama atau tidak? Sama ini juga beda. Ya. Kabel tunggal, ya. Kabel tunggal ukurannya beda. Ukurannya
besar kabelnya itu namanya apa? Luas penampang, ya, luas penampang kabel. Angkatan kawan 0,09 ohm. Menyala kan? Nomor 11 Iya, semikonduktor. Tangan tungstar. panjang kawat 7,72 cm. Hambatan Dari ini kita tahu bahwa uang tegar dan penghapus yang tidak lancar ke listrik atau isolator dan kabel koin pensil menjepit kertas yang satu menggunakan listrik. Masih menggunakan saklar pakai kabel ya, berarti dia ngambil percobaan pertama adalah kabel. Nanti percobaan kedua diganti kabelnya, diganti dengan bahan yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ikhwan dengan nomor 14, senama Muhammad Munawar Nova. Kami akan mempresentasikan bahan penghantar listrik. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan ialah baterai, kabel, lampu, dan alat-alat yang menghantarkan listrik. Kemudian kami pada percobaan pertama kami menggunakan saklar. Pada percobaan kami menemukan hasil, yaitu saklar dapat menghantarkan listrik. Kabel. Kemudian percobaan kedua kami menggunakan kabel sebagai penghantar listriknya, dan alhasil kami menemukan bahwa kabel dapat menghantarkan listrik. Uang. jangan deh. Uang dolar. Kemudian pada percobaan ketiga kami menggunakan uang dolar sebagai penghantar, dan alhasil Uang itu bahannya apa? bahannya dari kertas. Kertas. Dia bisa menghantarkan listrik. Alhasil kami menemukan dia tidak dapat menghantarkan listrik atau bahan isolator. Nomor 8. Apa ya? Pertanyaan ke-1, sebutkan pertanyaannya. Iwan, Awan. Pertanyaannya, apakah semua bahan yang digunakan untuk sambungan tadi dapat menyalakan lampu? Tidak semua. Kenapa? Yang tidak mengandung menghantarkan listrik. Oh, berapa bahan tidak bisa menghantarkan Listrik. Nah, seperti uang kertas dan penghapus. Oke. Betul jawabannya? Dapat menyalurkan listrik ke dalam sebuah lampu sehingga lampu dapat menyala. Sumber listrik berasal dari dua buah baterai. Pensil merupakan benda semikonduktor. Kesimpulannya adalah pensil dapat menghantarkan listrik menuju lampu sehingga lampu dapat menyala. Nomor 3. Faktor apa sih? Bila penghantar arus listriknya adalah tangan termasuk bahan semikonduktor, dan apa alasannya? Keren sekali pertanyaannya kok ya. Karena tidak ada Produknya bahan semikonduktor ya. Kadang dia bisa menghantarkan listrik, kadang tidak. Ayo, silakan. karena Silakan.
1,03 cm, maka hambatan kawatnya adalah 0,069 ohm. Oke. Jika panjang kawatnya 7,72 cm, maka hambatannya 0,514 ohm. Dan jika panjang kawatnya 12,78 cm, maka hambatan kawatnya 0,451 ohm. Yang dapat kita simpulkan berarti dengan bertambahnya panjang kawat, maka akan bertambah juga hambatan kawat. Hambatan kawat juga bertambah. Oke. Percobaan yang kedua. Itu yang bawah sebelum. Jika luas penampang kawat 4,94 cm kuadrat, maka hambatan kawat 1,02 ohm. Dan jika luas penampang kawat 11,35 cm kuadrat, maka hambatan kawat 0,444 ohm. Serta jika luas penampang kawat 1,53 cm kuadrat, maka hambatan kawat 3,29 ohm. Oke, kesimpulannya bagaimana semuanya? Semakin besar luas penampang, hambatannya bagaimana? Luas penampang, maka semakin besar maka semakin kecil hambatan kawat. Oke, semakin besar luas penampang, maka semakin kecil hambatan kawat. Tadi kesimpulannya? Kesimpulan percobaan kedua? Semakin besar panjang kawat, hambatannya semakin besar. Pengaruh panjang kawat dan luas penampang kawat. Ya, kalau luas penampang pengaruhnya dengan hambatan bagaimana? Ya, jadi konduktor listrik itu sebenarnya macam-macam jenisnya ya. Konduktor listrik ada tembaga, besi, aluminium, ya, emas, baja dan lain sebagainya ya, yang ada di materi bahan ajar kalian juga ada. Nah, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ini ya, kabel yang dijual bebas. Apakah ini terbuat dari emas? Tembaga. Ini terbuat dari tembaga. Kenapa terbuat dari tembaga? Sebenarnya selain tembaga ada yang bersifat konduktor yang sangat baik, yaitu Aluminium. emas dan perak. Tapi kenapa emas dan perak tidak digunakan untuk kabel? Iya, karena harganya sangat mahal, sehingga lebih banyak kita jumpai di masyarakat tembaga yang digunakan untuk penghantar listrik. Bahwa pada hari ini kita mempelajari bagaimana bahan konduktor itu, bahan isolator, semikonduktor, kemudian bahan pengantar listrik, kemudian hambatan listrik pada kawat, dan beberapa ilmu yang bermanfaat lainnya. Apakah cukup menyenangkan? Apakah dengan eksperimen secara virtual tadi bisa memahamkan kalian? Oke, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan wawasan kita jadi bertambah. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar tahu, tapi juga kita paham dan kita bisa mengaplikasikan, ya. Oke. Nah, sampai berjumpa minggu depan bersama Ustazah dalam pertemuan rangkaian listrik, ya. Lebih kompleks lagi tentang rangkaian listrik, ya. Insya Allah kita akan bertemu di lab IPA, ya, karena kita akan melakukan percobaan secara nyata. Kalau kemarin konsepnya kita sudah dapat secara lab virtual, di pertemuan ketiga kita akan di lab IPA langsung. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Oke, kalau sudah, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sampaikan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.